Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan Senin tanggal 21 Maret 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah ADMR atau Adaro Minerals Indonesia. Jadi ADMR ini memang dia masih belum lama IPO ya. Jadi dia memang luar biasa dari harga IPO-nya dia kenaikannya sudah lumayan tinggi. Dan di sini sebelumnya sudah saya bahas ya bahwasanya dia untuk ADMR ya selama di atas 1600 sebenarnya masih cukup bagus, dan ini garis-garisnya sudah saya berikan. Ini adalah grafik per jamnya ya atau hourly-nya ya. Karena kalau dilihat dari hourly-nya lebih jelas ya. Karena kalau dari daily-nya ini kelihatannya nggak seberapa jelas ya, karena dia naiknya sebelumnya sudah luar biasa naik tinggi ya. Seperti itu ya. Jadi saya pakai hourly di sini ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 1800. Misalnya kalau yang sudah kena trailing stop di 1800, kalau mau buyback gimana? Ya strateginya buy high sell higher ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1875 silakan buyback kalau yang mau trading lagi ya. Kalau masih lanjut ke atas, karena bahasanya kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 1875 dia ada peluang untuk breakout ke atas 1900. Nah, kalau naik ke atas 1900 target berikutnya di mana? Ya, saya gambarnya setiap kelipatan 100 rupiah aja ya. Jadi naiknya target berikutnya di 2000 dan 2100 kurang lebih seperti itu ya. Yang mau buy on weakness saya sebutkan ada dua area ya. Sebelumnya memang saya sebutkan di 1600. Tapi berhubung dia breakout lagi higher high, maka buy on weakness saya sarankan di area 1700. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 1700, kita belinya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1700. Jadi kalau dia mantul ya, kalau belum mantul atau rebound kita jangan buy. Kemudian kalau mau tambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 aja kita average up atau tambah lagi ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan uptrendnya masih cukup bagus ya ini ya. Mudah-mudahan lancar sampai ke 2000 ya, seperti itu ya. Kita jangan takut ketinggian ya. Walaupun ini memang baru IPO, dia track recordnya belum ada ya. Jadi yang pasang aja trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Jadi kalau takut ya masuknya bertahap atau buy on weakness di area yang sudah saya sarankan ya, di 1700 atau 1600. Ya tergantung mana yang dikasih yang rebound di area mana nanti ya. Kurang lebih seperti itu untuk ADMR. Berikutnya untuk ADRO ya. Jadi masih satu grup dengan ADMR. Kalau kita lihat di sini memang sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Buy on weakness di area 2800. Artinya kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2800 atau rebound silakan buy ya. Memang sebelumnya Mas Suntar, ini saya naik ke atas 2800 saya buy. Ternyata besoknya koreksi lagi. Nah, hari ini kok rebound lagi, bahkan dia higher high. Ya saya sudah sebutkan ya, kalau sudah beli 2800 pasang stop lossnya di garis berikutnya ya di 2600 ya. Memang agak jauh karena fluktuasinya lebih lebar. Kalau misalnya nggak mau buy on weakness di 2800 ya tunggu aja di 2600. Artinya kalau dia turun di bawah 2600, kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2600 ya seperti ini ya, ya boleh buy. Atau kalau mau buy sekarang ya boleh ya seperti itu, pasang stop lossnya di 2600. Kemudian kalau mau tambah lagi yang mau buy up atau buy high sell higher, kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya 2860 silakan tambah lagi atau average up ya. Silakan cek juga pembagian dividen ya, karena ini musim pembagian kumdet dividen. Kumdetnya kapan ya dicek ya, karena biasanya naiknya bisa tinggi menjelang kumdet, tapi pada saat kumdet besoknya dia bisa gap down ya. Jadi seperti BBRI ya sebelumnya sudah saya bahas ya. Walaupun kalau gap down bukan berarti setelah dividen bakalan turun terus, enggak ya. Kalau BBRI dia setelah kumdet dividen memang besoknya dia turun gap down-nya, itu wajar ya, bukan jebakan atau dividen trap, bukan ya. Biasanya memang seperti itu, tapi nggak lama lagi dia terangkat lagi naik ke atas harganya yang sebelumnya ya, waktu kemudian dividen ya. Tapi nggak pasti ya, nggak semua saham seperti itu. Jadi jangan jadikan patokan. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan ya. Kalau Anda trading nggak melihat mengenai dividen ya, fokus saja di pergerakan harga yang sudah saya berikan. Biasanya cukup akurat ya seperti itu ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya. Kalau dia naik lagi average up kita di mana ya, seperti itu ya. Jadi mudah banget yang ngikutin channel saya ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Telkom. Telkom area buy weakness sudah saya sebutkan di 4500 ya. Hari ini sepertinya rebound Pak Sunat. Boleh buy nggak? Boleh ya, karena dia area buy weakness sudah saya sebutkan di 4500. Nah pertanyaannya, nah Pak Sunat ini kalau naik apakah bakalan turun lagi? Ya kalau sebelumnya kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4500 ya, dia lumayan aman.
memang tadi sempat naik ke 4520 ya, kemudian sesi satu break dia ditutup di pas di 4500 ya. Tapi kalau mau buy sekarang ya silakan. Buy-nya bertahap aja. Kalau mau tambah lagi atau average up, boleh setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya. Jadi itu strateginya kalau mau buy. Atau kalau nggak mau buy sekarang, tunggu di area buy weakness agak ke bawah ya, 4.200 ya. Seperti itu ya. Apakah dikasih Pak Sunar di 4.200? Sebelumnya saya sudah sebutkan juga ya di sini 4.200 buy weakness ya. Jadi ternyata kan dia berhasil naik, kemudian dia turun ke bawah kan. Ini 4.200 dikasih ya. Jadi nyentuh dia, kemudian besoknya dia rebound, di sanalah kesempatan kita untuk buy on weakness ya, seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap aja sesuai dengan acuan garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau tambah lagi buy sekarang ya, tambah lagi naik ke atas Rp50 atau Rp100 kita boleh average up ya, seperti itu ya. Target price-nya masih tetap sama 4650. Naik lagi ke atas 4650, mau tambah lagi silakan, masih ada potensial untuk naik lagi ke 4840 dan 5000 ya, seperti itu ya. Jadi di sini pedoman saya adalah uptrend-nya masih cukup bagus, MA20-nya masih mengarah ke atas ya. Seperti itu ya. Memang sebelumnya dia kecenderungan setelah dia breakout higher high dia cenderung konsolidasi ya. Ciri khasnya seperti itu. Jadi dari bawah ya, dia breakout higher high tadi sebelumnya, kemudian dia konsolidasi atau sideways, breakout lagi, konsolidasi cenderung lebar ya, testing area support berikutnya, support sebelumnya ya maksudnya. Kemudian dia breakout lagi higher high. Jadi setiap kali breakout dia konsolidasi atau sideways ya. Nah ini di sini kesempatan untuk buy on weakness kalau yang mau buy on weakness ya, kurang lebih seperti itu. Harusnya sih harganya masih terjaga bagus ya, seperti itu ya. Karena sentimen dari IPO Gotoh dan Telkom ini salah satu yang investor yang sudah masuk sebelum IPO ya. Jadi ada kemungkinan mungkin dalam beberapa tahun ke depan mencatatkan laba bersihnya untuk investasi di Gotoh ya. Mudah-mudahan ya seperti itu ya. Tapi belum tahu pasti ya. Saya nggak tahu dia dealnya investnya di harga berapa, kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Saya juga nggak tahu. Hanya tiap hari beritanya berapa banyak ada ya, tapi saya lupa ya. Yang penting di sini adalah fokus kepada pergerakan harganya dan trennya ya, tentu saja ya. Support resisternya sudah saya berikan, tinggal ikutin aja. Trading itu mudah ya kalau sudah ada bantuannya. Kemudian berikutnya untuk NATO. Wah, ini sahamnya fluktuasi tinggi Pak Suntar ya, saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Naik ke atas 695 boleh buy ya, ternyata memang betul kan masih bisa profit ya. Jadi naik ke atas 715 tambah lagi. Nah kok ternyata gagal Pak Suntar, hari ini penutupan sisi satu break ditutup di bawahnya ya. Yang penting di sini adalah pasang trading stop ya. Jadi setiap kali sudah berhasil jangan lupa pasang trading stop ya, seperti itu ya. Jadi kalau ngikutin saya pasang trading stop harusnya sih lumayan profitnya, seperti itu ya. Nah di sini kalau belum punya, kalau mau buy tunggu lagi di 95 ya. Kalau dia turun berhasil rebound atau mantul kita buy, atau berhasil breakout lagi ke atas 715 kita average up, seperti itu ya. Naik lagi ke atas 750 tambah lagi, naik ke atas 780 tambah lagi atau average up ya. Acuannya kurang lebih seperti itu. Kalau naik lagi ke atas 800 boleh ya tambah lagi, target berikutnya di sekitar area 850 sampai dengan 900. Kurang lebih seperti itu ya. Memang sideways-nya ini dia lama ya. Tapi kalau strateginya selama dia bertahan di atas 695 menurut saya sih masih ada kemungkinan ya. Memang sebelumnya dia sempat lower low ya, dibandingkan sebelumnya di sini ya, lower low, tapi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 695 menurut saya masih ada harapan ya untuk breakout lagi higher high. Kurang lebih seperti itu untuk NATO. Berikutnya SMMT. Jadi SMMT ini sudah saya bahas sebelumnya. Jadi yang ngikutin saya harusnya sudah profit ya. Karena hari ini yang ada yang share ke saya bilang terima kasih banyak Pak Sunar, saya cuan atau profit di SMMT lumayan gitu ya. Jadi intinya kalau yang lagi nonton itu harus mencatat dan juga pasang automatic order buy atau sell ya. Kalau misalnya tertarik beli ya. Kalau sudah beli ya jangan lupa pasang automatic order sell. Jadi kebanyakan yang ikutin saya pasti profit ya. Walaupun loss ya nggak 100% profit. Dalam arti profit seperti ini ya. Kalau misalnya gagal ya istilahnya sih ya profit juga, karena Anda bisa bilang untung saya pasang trailing stop tadi selamat, atau misalnya kalau gagal ya untung saya pasang stop loss sehingga turunnya nggak terlalu jauh ya. Jadi maksud saya selalu profit seperti itu ya, untung karena Anda sudah pasang trailing stop dan stop loss ya, seperti itu ya. Jadi kerugian pun bisa terukur karena ini sudah saya berikan trailing stopnya dan stop lossnya. Di sini naik ke atas 990, target berikutnya masih memungkinkan ke 1200. Yang berminat atau berani risiko tinggi buy high sell higher ya silakan ya, tapi jangan bilang Pak Sunar itu kok ngajarinya belinya di pucuk. Enggak ya, karena uptrendnya masih bagus, boleh buy high sell higher ya, seperti itu ya, jangan salah paham. Tapi kalau misalnya gagal itu bukan salah saya sebenarnya ya, karena kenapa? Karena harga saham di pasar saham saya nggak bisa ngatur, oh ini harus ke 2000 misalnya gitu ya.
Saya nggak bisa ngatur. Kalau saya bisa ngatur, saya pasti jadi orang yang terkaya di dunia, bukan di Indonesia, di dunia ya seperti itu ya. Yang ikut saya pun mungkin pada kaya raya semua ya seperti itu ya. Nah, saya kan nggak bisa ngatur. Tapi di sini ya, saya sudah pasang acuannya untuk trailing stop dan stop loss ya seperti itu ya. Yang penting kan saya kan sudah kasih tahu ya trailing stop dan stop lossnya. Jadi kalau Anda ikutin, ruginya pun terukur ya seperti itu ya. Jadi belinya juga terukur. Kalau dia berhasil naik lagi ke atasnya harinya hari ini 1040, kalau yang mau buy hasil higher mau tambah lagi silakan ya. Memang kalau tambah lagi itu nilai average-nya dia naik ya, tapi kan profit nilai rupiahnya dia bertambah karena kita tambah lotnya atau tambah posisinya. Ini sudah pernah saya bahas juga waktu dia breakout ya seperti itu ya. Seperti itu ya. Jadi dia breakout koreksi, dia breakout lagi ya boleh buy hasil higher ya. Kalau sudah buy ya pasang stop loss-nya trailing stop-nya di garis di bawahnya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness di 625. Tapi karena berhubung dia sudah high, kalau mau buy on weakness saya naikkan ya yang terdekat di 790. Artinya ya, kalau misalnya saya nggak doakan turun, nggak dia koreksi di bawah 790, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas 790 atau tunggu di 625. Terserah Anda ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1040 boleh tambah lagi atau average up, jangan ragu-ragu ya. Memang sebelumnya setelah naik breakout higher high dia cenderung sideways atau konsolidasi ya. Itu wajar, tapi kalau Anda berani buy hasil higher tahu resikonya, nambah sesuai dengan porsi, asalkan jangan terlalu banyak nanti sehingga average Anda terlalu tinggi ya. Menurut saya sih ini masih bagus uptrendnya seperti itu. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunar? Saya nggak tahu ya, cek beritanya ya. Terus terang aja, analisa saya berdasarkan price action-nya, fokus ke pergerakan harganya. Kalau ada aksi korporasi yang saya mungkin kelewat atau terus terang aja nggak baca ya, karena saya nggak punya sahamnya ini ya. Silakan tulis di kolom komentar, misalnya pembagian dividen atau stock split dan right issue dan lain-lainnya seperti itu ya. Atau ini saham repo ya, kalau ada yang tahu silakan ditulis ya seperti itu ya. Atau penerbitan obligasi seperti itu ya. Karena ada beberapa saham yang perusahaannya menerbitkan obligasi, dia kecenderungan sahamnya diangkat naik, ada seperti itu ya, tapi nggak semuanya, kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk Inco, area buy on weakness untuk Inco sudah saya sebutkan ya, naik ke atas 5650 boleh buy ya. Memang sebelumnya di sini Pak Sunar sudah naik, saya buy, ternyata gagal Pak Sunar ya kan. Saya sudah sebutkan trailing stopnya atau stop lossnya ya, di 5550 dan 5325. Nah selama belum kena ya harusnya ini masih potensial ya, profitnya masih lumayan. Jadi selama dia berhasil rebound ke atas 5650, di sanalah kesempatan kita untuk buy on weakness ya, kalau yang belum punya sebelumnya. Karena bahasanya ini uptrendnya masih cukup bagus. Ini pun masih ditutup di atasnya 5 MA20-nya ya, seperti itu ya. Jadi untuk Inco ini masih cukup bagus ya ke depannya ya, seperti itu ya, sejauh ini. Jadi cek juga pembagian dividennya juga, kapan ya, aksi korporasinya. Biasanya sih kalau kumditnya kalau naik ya menjelang kumditnya ya, mungkin setelah kumditnya bisa turun ya seperti itu ya, gap down, tapi mungkin aja nanti diangkat naik lagi setelah proses kumditnya selesai seperti itu ya. Nah, seperti sebelumnya BBRI, tapi belum pasti ya. Dicek juga aksi korporasinya ya, kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar kapan dividennya, kumditnya, dan di harga berapa, kurang lebih seperti itu. Cukup ya untuk Inco. Kalau naik lagi ke atas 5.900 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya, seperti itu ya. Jadi saya di sini fokusnya ke pergerakan harga sahamnya ya, bukan di harga komoditasnya. Bukan berarti harga komoditasnya nggak penting, enggak ya. Karena prinsip saya kalau trading saham, baik itu komoditas ataupun enggak, saya selalu fokusnya bukan di beritanya atau di harga barangnya yang dia bisnisnya ya, tapi saya fokusnya di pergerakan harganya. Jadi walaupun misalnya ya harganya naik tinggi loh, kok harga sahamnya belum naik ya, ya kita lihat aja support resistance terdekatnya ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup untuk Inco ya. Berikutnya Amar. Setelah right issue saya sudah sebutkan ini resisten terdekatnya 434. Saya gambarkan ini suhunya di sini. Jadi garis-garis ini sudah saya gambarkan sebelumnya. Ini juga saya sudah sebutkan ya, kalau mau buy on weakness sudah saya sebutkan ya. Naik ke atas 402 silakan buy. Naik ke atas 434 sebenarnya boleh tambah lagi atau average up ya. Posisi sekarang sebenarnya masih cukup bagus. Mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. Perlu diingat kalau turun bayar 402 atau 400 lah ya, jual sebagian. Kalau dia turun lagi di bawahnya ini ya, ini kurang lebih di bawahnya 380 lah, itu lebih baik jual dulu semuanya, karena kalau dia turun banyak 380 ada kemungkinan dia akan testing lagi area 330, kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup ya. Berikutnya untuk Harum di sini kalau kita lihat
Sebelumnya dia sideways, kemudian breakout, naik ke atas, kemudian koreksi, masih di bawahnya 11.175 ya. Kemarin sudah saya bahas, kenapa saya bahas lagi, karena transaksinya masih cukup ramai ya. Jadi di sini kalau naik lagi ke atas 11.175 barusan kita buy. Kalau belum jangan buy. Memang uptrendnya masih cukup bagus. Ini sideways di jalur konsolidasi atau uptrendnya ya. Sekalian karena prinsipnya gini, ini kan kecenderungan sideways di area 9725 sampai dengan 11.850. Jadi tanggung, kalau mau buy ya tunggu naik ke atas 11.175 paling cepat ya. Atau tunggu sekalian di area 9725. Bukan berarti turun ke 9725 langsung buy, enggak ya. Kita belinya kalau sudah berhasil rebound ya. Jadi kalau dia naik ke atas 10.250 kita barusan buy. Kalau turun lagi di bawah 9725 ya jangan average down ya. Karena prinsip saya nggak pernah mengajarkan average down atau melawan trennya. Kalau dia sudah berhasil rebound, barusan kita buy. Lebih baik average up, buy-nya bertahap ya, sambil pasang trailing stop dan stop loss seperti itu ya. Memang resikonya sebenarnya sih average up dan average down resikonya sama, karena average up menaikkan harga average-nya ya. Tapi dengan catatan, kalau trennya masih bagus ya, ada peluang harganya masih bisa naik lagi ya, seperti itu ya, bedanya di sana. Tapi kalau kita average down, itu kan kita melawan trennya turun terus ke bawah kita beli. Karena kita maunya setelah kita beli kan harganya nggak turun lagi ya, harapannya seperti itu ya. Mau naik, maunya kan naik, tapi kan trennya masih turun ke bawah ya, alasannya seperti itu ya. Kenapa kita jangan average down seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya, ini sudah saya bahas 8 saham. Nanti bersambung ke bagian kedua, saya bahas 8 saham yang lainnya, ITMG, Indi, Kiata, CMNT, BCAP, KPIG, Akra, dan Duit. Jangan lupa ya, untuk minggu depan ada acara live trading ya. Infonya sudah saya berikan sebelumnya, nanti saya berikan lagi di video khusus ya untuk live trading. Pengumumannya tanggal 25 Maret 2022, terbuka untuk umum dan free ya. Saya nggak mau mengut biaya sama sekali, free. Jadi kurang lebih cukup. Seperti biasanya yang barusan join channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan ya. Itu yang paling penting. Kemudian doa saya selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.